Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya. Selamat pagi mams. Ini belanjaan suami semalam ya mams, jadi belum saya beresin. Baru saya cuci-cuci semalam, jadi sambil nunggu kering ini saya geletakin aja di dapur. Jadi seperti biasa ya, kalau bapak-bapak yang belanja ini ciki-cikian segala macem dibeli, cemilan-cemilan. Nah sekarang saya mau cuci telurnya dulu ya mams, sebelum ditaruh di tempatnya. Jadi semalam itu beli telur sekitar 2 kiloan, 2 kilo lebih dikit ya. Harganya 42.000. Jadi sekilonya sekitar 20-21 gitu ya, Mams. Oke mam, sekarang saya mau lanjut bikin sarapan. Jadi ini sarapannya simple aja ya. Saya mau buat telur gulung ala Korea gitu. Ya, sebelumnya udah pernah saya buat juga ya di video-video sebelumnya. Dan ini sekarang saya pakai sayuran yang ada aja di kulkas, yaitu caisin yang saya cincang tadi ya. Sama ini wortel juga saya parut. Dan bawang bombay saya cincang halus juga. Kemudian pakai 4 butir telur dan bumbu kaldu jamur, lada, bawang putih, dan garam. Oke langsung aja ya mams. Ini kita buka dulu telurnya. Lalu masukkan sayurannya. Jadi sayurannya bisa sesuai selera ya. Bisa juga pakai brokoli yang diparut, daun bawang yang dicincang halus, atau pakai wortel, paprika merah, cabai yang dipotong kecil-kecil. Pokoknya semua intinya dipotong kecil-kecil karena biar cantik ya mam, dan juga biar cepet matang. Nah kalau mam pengen bikin, cobain deh pakai paprika atau pakai cabai merah yang dipotong kecil-kecil. Terus sayurannya bisa pakai bayam atau sayuran apa aja yang ada di rumah. Jadi yang warnanya kontras gitu ya mam, ada warna merah, ada warna hijaunya. Itu pasti cantik banget dan enak banget. Apalagi kalau pedes ya. Cuman di sini saya nggak berani pakai cabai karena anak-anak pasti nggak akan doyan. Oke, sekarang langsung aja kita masak ya mams telurnya. Jadi kita panaskan margarin atau boleh juga pakai butter atau minyak. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Terus pastikan pakai wajan anti lengket, dan kita masukkan telurnya itu sedikit-sedikit. Jadi kita buat dia kalau bisa setipis mungkin ya mam, supaya nanti kalau digulung itu hasilnya lebih cantik. Oh ya mam, satu lagi, ini masaknya pakai api yang kecil ya mam. Jadi supaya sayuran-sayuran tadi itu matang dengan sempurna ya mams, dan tidak gosong. Jadi kita gulung, terus kita sisain sedikit, lalu kita tambahkan telurnya lagi supaya nanti dia nempel sama telur yang barusan kita masuk. Ini sih buatnya memang perlu kesabaran ya, agak lama sedikit dibandingkan kalau kita langsung bikin telur dadar. Tapi kalau lihat hasilnya nanti pasti jadi ketagihan ya mam bikinnya. Jadi cantik, udah gitu kita bisa campurin berbagai macam sayuran. Dan anak-anak pastinya suka ya mams. Bisa juga kita tambahin sosis ataupun protein yang lain, yang pasti kita potong kecil-kecil juga ya mams. Nah ini dia hasilnya ya mams, telur gulungnya cantik ya. Apalagi kalau misalkan kita pakai warna yang kontras kayak tadi yang saya sebutin, paprika merah ataupun cabai merah, itu pasti lebih cantik lagi.
Terus saya goreng sosis untuk pelengkapnya mams. Siap buat sarapan. Oke, lanjut mams. Setelah selesai bikin sarapannya dan juga beres-beres rumah, saya belanja sebentar keluar karena ini tukang sayur seperti biasa sudah panggil-panggil. Dan kali ini saya belanja untuk masak sayur asem, jagung, dan tempe. Ini sayur asemnya nggak saya videoin ya mams. Tadi tuh kelupaan, saya nggak punya daun salam dan nggak beli di tukang sayur, jadi nggak komplit. Ini sayur asemnya, tapi udah mateng. Terus sama jagung, ini saya rebus buat bikin jasuke buat Syakil. Sekarang saya mau lanjut masak menu favorit nih mams, cumi sambal korek. Ini sebelumnya cuminya udah saya cuci dan sekarang sedang direndam air panas ya, biar nggak terlalu asin. Dan kenapa namanya sambal korek? Karena bumbunya cuman cukup pakai cabai sama bawang aja mams, kayak bumbu buat sambal korek. Jadi saya dulu suka dibikinin sambal korek sama ibu saya, itu cuman pakai cabai sama bawang putih aja dan garam. Dan sekarang cuminya udah saya buang air panasnya, mau saya lumurin pakai jeruk lemon atau bisa juga pakai jeruk nipis ya mams. Nah mam, ini cabenya udah saya ulek ya mams. Ada cabai, tadi rencananya pengen diulek semua tuh cabai hijau, tapi di tengah-tengah perjalanan ngulek pegel, jadi cuma sedikit aja saya campur cabai rawit aja yang banyakan. Jadi ini bumbunya benar-benar simple ya mam, cuman cabai sama bawang putih aja. Kemudian kita masukkan cuminya dan kita masak sebentar. Terus kita tambahkan air biar meresap gitu ya bumbunya, dan juga irisan tomat. Masukkan bumbu-bumbu seperti gula, garam, dan kaldu. Dan tadi saya tambahin lagi bubuk bawang putihnya ya mam, karena saya suka banget sama aroma sambal ada bawang-bawangnya gitu ya mam, bawang putih. Kayak sambalnya ayam geprek juga kan ya, baunya bawang putih banget. Nah ini udah matang ya mams. Bisa nambah beberapa kali ini mam piring nasi kalau makan begini. Cukup simpel dan mudah ya mam bikinnya, nggak usah perlu pakai serai, daun jeruk, dan yang lain-lain. Kayak gini juga udah nikmat banget. Oke, karena saya suka banget sama bawang putih, ini saya kasih taburan bawang putih lagi mam di atasnya, biar cantik dan juga biar nambah nampol rasanya mam. Alhamdulillah menu masakan untuk makan siang sudah matang semua ya mam. Jadi ini ada sayur asem, ada cumi sambal korek, dan juga dilengkapi dengan tempe goreng dan bakwan jagung. Dan tadi pagi udah bikin juga telur gulung sayuran, isi sayuran ala-ala Korea. Masih ada mam beberapa potong, jadi ini Pak suami pakai telur karena dia nggak doyan cumi. Jadi sekarang saya mau makan siang dulu. Semoga nggak hilaf ya mam nasinya. Dan selamat makan siang. Semoga video ini bisa bermanfaat ya mam, walaupun sedikit. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena saya nggak terlalu pandai masak ya mam. Ini mas menu harian aja yang simple-simple aja. Dan terima kasih untuk mam dan teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.